Halo semua, selamat malam. Good evening everyone. Halo, Sorry Good ya, evening, ma'am. telat, koneksi saya kurang bagus. Miss. Good evening. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa ya. Hari ini saya melompati satu modul karena kebetulan banyak mahasiswa yang belum dapat modulnya. Nah, modul 3 kita itu terlalu banyak untuk saya foto-fotoin. Jadi saya ambil yang di modul keempat, yang skimming. Nah, tadi ada nggak mbaknya ketua kelas ngirim file? Ada. Itu kan 2 file kan ya? Nah, ternyata ini saya tadi gabungin bisa barusan. Jadi kalau misalnya mau download yang dari grup kita boleh. Itu udah satu file semuanya. Untuk mata kuliah, bukan untuk subjek kita hari ini, untuk modul hari ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang mau saya ini apa namanya? Yang saya umumkan mengenai Mbak Kardina, Mbak Siti Kardina, ketua kelas. Tadi mbaknya nanya gimana cara gabungin ini kan ya, mengirim tugas ke saya. Mbaknya bisa dengar nggak atau bisa ngomong nggak? Mbak Siti Kardina. Nggak bisa ya? Miss? Aha. Halo? Ya, mbaknya. Iya, sudah, Miss. Aku lagi mengerjakan. Nah, itu kan ada 21 tugas kan, Mbak ya? Iya. Jadi Mbak itu tinggal aku share desktop aku ya, supaya mbaknya bisa ini. Mbaknya kan punya Gmail kan? Punya. Ini aku lagi digabungin, Miss. Aku lagi menggabungkan ini, udah. Tadinya itu maksud saya biar aja 21 tugas. Jadi Mbak itu pergi ke desktop. Lihat desktop saya nggak? Iya. Lalu mbaknya nanti compose atau buat email baru. Nah, email saya itu kan udah saya kasih kan kemarin, Tessa Aritona. Iya. Baru nanti mbak subjeknya itu kasih tugas reading 1 seperti ini. Tugas reading 1 mahasiswa. Nah, ini kan ada tanda file kan, ada attach files. Iya. Nanti dari situ mbaknya langsung kirim misalnya. Nah, kalau ini kan dia bisa langsung 20 misalnya. Mbak langsung open aja filenya. Jadi ada 21, it's okay. Misalnya ini nih. Nanti dia bentuknya seperti ini. Nggak bisa. Misalnya ini ada, oke. Nah, nanti tuh 21 bagian langsung masuk ke email saya. Jadi saya cuma buka email Mbak. Jadi itu tugas-tugas di situ semua. Nah, nanti dia jadinya seperti ini. Lalu tinggal kirim ke saya. Jadi nggak usah digabung-gabungin. Saya nggak ngerti gabungnya yang seperti apa maksud Mbak. Kayak dari satu Aku Microsoft gabunginnya pakai Word. PDF. Jadi nanti kayak Yang 21 tugas bukan, itu. aku dari WPS. Dari Jadi dari 21 tugas itu dijadikan satu file doang. Gitu maksud Mbak ya? Iya, jadiin satu. Jadi nanti Miss itu nggak usah feedback gitu, nggak usah buka-buka. Iya. Mbaknya yang susah, mbaknya yang repot. Maksud saya nggak Bukannya usah itu kayak. lebih gampang, Miss. Iya, itu gampang sama saya kan. Tapi maksud saya nggak usah. Tapi aku udah ngerjain. Iya. Kalau udah dikerjain ya nggak apa-apa. Maksud saya lain kali nggak apa-apa yang kayak saya bilang ini aja, biar mbaknya nggak usah terlalu repot. Saya juga dari email mbak itu satu-satu udah bisa, nggak apa-apa kok. Gitu. Lain kali yang seperti gini aja nggak apa-apa. Daripada repot mbaknya. Oh. Iya. Iya. Wait. Oh ya udah. Tapi ini udah digabungin, Miss. Iya nggak apa-apa. Kalau udah digabungin nggak apa-apa, kirim ke saya aja. Nggak apa-apa kok.
That's the Iya, jadi second Miss-nya one. nggak usah feedback gitu, nggak usah bolak-balik. Oh iya, nggak apa-apa. Soalnya juga saya harus download satu-satu. Iya. Karena mau lihat Iya. tugas kalian itu seperti apa kan nantinya. Oke deh, Iya, thank you Mbak. Kalau apa? Aku pikir juga begitu. Kalau misalnya Miss-nya juga kan bingung kan. Iya, kalau buka satu persatu kan Miss-nya juga bingung. Jadi aku jadiin satu aja, gabungin gitu. Oh, iya. Maksud Mbaknya bagus sih, tapi saya memang butuhnya satu persatu. Jadi nanti saat di folder saya itu satu orang ada. Karena kan untuk semester ini satu orang, tiap mahasiswa kan punya 3 tugas. Jadi kalian tuh punya folder satu-satu di laptop saya. Biar saya tahu menilai tugas kalian. Tapi nggak apa-apa kok Mbak, yang kali ini juga nggak apa-apa, biar saya lihatnya. Nanti saya buat aja daftar nilainya. Makasih ya Mbak. Alright, the third one, kita kan ini kita batal TTM 1 Iya, kan? sama-sama. Kita kan batal TTM 1 teman-teman. Jadi ada kayaknya Mbak Ani Prayogi deh yang nanyakan ke saya, kapan kita jadwalnya? Nah, kalau untuk jadwal ini kita ikutin aja jadwal seperti seperti biasanya hari Kamis. Jadi kita undur 1 minggu nantinya waktu kita selesai. Jadi kita nggak usah ada kelas untuk hari Minggu. Jadi tetap per minggu tiap hari Kamis. Nantinya yang mana bakalan selesai di tanggal 21 Mei. Gimana menurut Mbaknya? Gimana menurut kalian teman-teman? Semuanya setujukah? Ya. Karena itu lebih baik sih menurut saya. Maksudnya gimana Miss? Tadi koneksi nggak terlalu bagus banget, jadi nggak terlalu kedengaran banget Miss ngomong. Ini kan seharusnya kita hari Minggu ada kan kelas. Nah, cuma tadi Mbaknya nanya hari Sabtu kah, hari Jumat kah, atau hari apa. Nah, sama saya itu kita tiadakan aja yang hari Minggu, tapi kita tetap kelas hari Kamis, setiap hari Kamis. Nah, tadinya kan kita bakalan selesai ini di tanggal 14 Mei. Nah, karena kita tiadakan yang hari Minggu yang akan datang ini, jadi kita akan mundurkan 1 minggu nantinya. Kita selesai kelas di tanggal 21. 21 Juni. Mei. Iya, benar. 21 Mei. Jadinya kan biar nggak usah ada kelas hari Kamis, hari Minggu. Berarti tiap minggu, tiap hari Kamisnya itu selalu ada kelas gitu ya? Iya. Jadi kita tiadakan aja ini yang hari apa? Hari Minggu. Kayaknya lebih enak gitu ya Miss ya. Iya, biar nggak usah ini. Gitu. Jadi kita normal aja kelasnya. Jadi kan nantinya yang kita tambahin. Oke. Aku harap sih semua teman-teman mendengar. Kalau misalnya nggak bisa ngomong, silakan ketikkan sesuatu. Oke, Miss, gitu. Oke, teman-teman, seperti itu. Kok yang ini? Setuju, mantap jiwa. Bentar ya, bukan ini. Salah masukkan ini saya. Salah masukkan file. Waduh. Bisa lihat screen saya nggak? Oke, Miss. Belum keluar. Oke, Mbak. Masih lagi. Mbak Sinta. Mbak Eka. Oke, saya sudah baca pesan kalian Mbak Bella. Banyak juga yang nggak bisa ngomong ya? Ini sengaja atau gimana nih? Tadi saya cuma bercanda, gimana yang nggak bisa ngomong, ternyata memang nggak bisa ngomong. Oke, Miss. Walah, mantap. Oke deh. Ini nggak tahu, Bella ada suaranya nggak? Ini ada. Ada. Oke, thank you, Ma. Sama-sama, Nok. Iya, misalnya kalau hari Minggu itu ya, apalagi yang kerjanya PRT jaga orang tua kan, semua majikan pada di rumah. Iya.
Kan repot kan. Jadi saya kemarin mikirnya ya udah hari Kamis aja biar ditambahin 1 kelas lagi. Karena juga kita nanti pas pas TTM yang kedua juga nggak tahu bakalan diadakan atau enggak di Taipei. Jadi kita lihat lagi nanti. Alright then. Semua sudah pada dapat file yang saya kirim atau yang Mbak Siti kirim? So today we are going to ini yang cowok-cowok Mas kemarin kita ada 1 kan? Laki-laki di kelas kita. Mas apa ya namanya? Mas Firman. Manakah dirimu Mas Firman? Oh belum masuk. Belum masuk. Okay, so today we are going to talk about skimming. Yang mana skimming ini is the opposite meaning of scanning. Nah, kemarin itu scanning itu apa artinya? What is scanning? Membaca cepat. Scanning, yes. Scanning is membaca cepat. And skimming is also membaca cepat. But what is the difference between scanning and skimming? What is the difference between scanning and skimming? Guys, are you listening? Scanning and skimming. Ada yang bisa jawab? Apa tadi, Miss? Baru masuk. Perbedaan antara scanning dan skimming. Kalau scanning ya, itu pelajaran yang kemarin ya, itu untuk tips untuk mencari teks dengan cepat. Kalau skimming ya tips untuk membaca cepat. Oke, kebetulan. Oke. Jadi semuanya itu sebenarnya membaca cepat kan ya. Cuma kalau misalnya scanning ini kita untuk mendapatkan informasi yang tertentu doang yang mau kita cari. Misalnya kalau misalnya kayak kemarin kita bahas tentang brosur kan. Mungkin di brosur itu kita mau mendapatkan informasi apa aja tentang brosur ini tentang apa, lalu alamat, lalu nomor telepon, kontaknya siapa. Nah, kalau skimming ini kebalikannya. Kita mau melihat seluruh isi topik itu apa. Jadi membaca cepat to see what is the paragraph about. Ini tentang apa ya teks ini. Membaca cepat untuk mendapat main idea atau keseluruhan ide pokok dari keseluruhan suatu teks. Nah, ini yang saya bilang tadi skimming. What is skimming? And then skimming is a strategy selective reading method in which you focus on the main ideas of a text. Jadi itu kan berbanding terbalik sama yang tadi. Jadi kita fokusnya itu untuk main idea atau ide pokok dari suatu teks. When skimming, deliberately skip text that provide details, stories, data, or other elaboration. Nah ini juga kalau waktu kita skimming kita sebaiknya menghindari yang bahasan-bahasan detail. Pokoknya yang detail semacam nomor telepon, nama, alamat, kita nggak perlu itu, data atau yang lainnya. Instead of closely reading every word, focus on the introduction, chapter summaries, first and last sentence of paragraphs, bold words, and text features. Nah, di sini kita nggak perlu fokus sama hal-hal yang detail, tetapi kita harus fokus sama setiap kata, terus fokus on introduction-nya, perkenalan dari sebuah teks itu apa, chapter summary, mungkin ada sedikit ringkasan per chapter yang ada di dalam buku atau artikel. Biasanya juga waktu skimming kita melihat kalimat pertama dan kalimat terakhir dari sebuah paragraf untuk mendapatkannya. Mungkin di dalam teks atau buku juga ada kalimat atau kata-kata bercetak tebal yang mungkin bisa yang kita bisa dapat main idenya dari situ juga. Terus text feature teks yang ada di dalam teks. Skimming is extracting the essence of the author main message
messages rather than the finer points. Jadi skimming ini untuk mendapatkan apa yang dimaksud oleh si author atau si penulis ini. Alright, so far do you guys understand the difference between skimming and scanning? Do you guys understand? Understand. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Mungkin perlu nggak saya bikin di sini? Oh, nggak bisa ya. Ini tadi yang skip, katanya skip text that provide details. Pokoknya tuh kita nggak perlu details, kita nggak perlu data-data yang kecil-kecil, nggak perlu. Kita butuhnya yang sebesar itu, teks itu. Kalimat pertama, kalimat terakhir, karena biasanya main idea atau ide pokok dari sebuah paragraf itu atau artikel itu ada di kalimat pertama atau enggak di kalimat terakhir. Alright, so why do we want for skimming? Why do we want from skimming? Ini from ini seharusnya. Nah, apa yang kita mau dari skimming? Nah, kita mau itu to get the main idea each paragraph. We want the main idea. Kita mau main idea-nya atau ide pokoknya. Yang kedua, to decide titles for passages. Kadang kita juga skimming itu untuk menentukan ini kira-kira judul paragraf ini apa ya. Jadi kita lihat teksnya dan menentukan titles atau judul. And then to decide the main idea of passages based on title, first and last paragraph. Nah, ini juga kita mau menentukan main idenya berdasarkan dari judul, first, paragraf pertama dan yang terakhir dari sebuah teks. Okay, so do you guys get why do we want from skimming? The first one, we want the main idea. Kita mau ide pokok. Yang kedua, kita mau menentukan titles atau judul. Yang ketiga, kita mau menentukan ide pokok dari berdasarkan judul dan paragraf pertama dan yang terakhir. Understand? Very good. Nggak ada yang jawab, jadi saya jawab sendiri ya kan? Yes. Mantap. Kecepatan nggak ya saya ngomong? Kecepatan nggak? Atau gimana? Pas ya? Pas. Oke, so in this book yang kali ini di modul kita ini, we want to talk about skimming for point of view. Jadi kalau misalnya mbaknya atau masnya udah masuk belum mas ini? Oke, berarti masih mbaknya. Mas, kalau misalnya mbaknya ini lihat skimming for point of view, what comes in your mind? Apa yang terpikirkan ketika melihat skimming for point of view? Gambaran. Lalu? Sudut pandang sang penulis mungkin. Oke, sudut pandang sang penulis. Bisa dilihat bukunya halaman ini ya, 4.3. 4.3. Nah, tadi mbaknya juga benar bilangnya itu tentang sudut pandang. Jadi kita ingin melihat apa sudut pandang dari si penulis ini tentang suatu hal. Yes, tentang suatu hal. Nah, di skimming for point of view ini kita mau melihat apakah si penulis ini udah dilihat belum bukunya halaman 4.3? Udah. Oke, mantap. Soalnya di sini saya nggak ada buat. Di sini kita mau melihat sudut pandang dari si penulis dengan cara kira-kira si penulis ini setuju nggak ya sama tulisan ini, setuju atau enggak. For itu maksudnya setuju atau pro. Against maksudnya itu tidak setuju atau kontra. Right? Mantap kan ya? Semuanya aman? Iya. Aman. Aman. Nah, itu yang untuk yang pertama. Lalu yang kedua kita bakalan pelajari di sini karena ada 4 hal yang mau kita pelajari hari ini. Skimming for pattern organization. Kira-kira ini apa? Pattern of organization.
which is on the page. Pola, menentukan pola. Jadi ini kita mau menentukan pola dalam suatu teks. Kira-kira teks ini tentang polanya apa ya? Apakah dia listing? Apakah dia time order? Ataukah dia cause and effect? Which is we're gonna learn about this one next later. And then ini tadi yang saya bilang skimming main ideas. Kita mau mencari main idenya. Dan yang keempat, skimming and review. We want to review something and then we will get something later after we review. Okay, so let's get started to the page skimming for point of view, page 4.3. Ya, coba dibaca Mbak dari atas kali ya, Mbak Ani. Yang itu dogs are often. Ya Miss, maaf tadi baru buat kopi Miss, ngantuk. Alah Mbak, cheers Mbak, saya juga punya kopi. Itu ya, dogs are often a problem at home. Many dogs are noisy and dirty. They may even dangerous for small children. Oke, mantap. Ini kira-kira artinya apa ya? Translate-nya, coba diterjemahin. Sering masalah di rumah. Banyak anjing, berisik dan kotor. Mereka mungkin even dangerous, berbahaya untuk anak kecil. Yes, 100%. Jadi anjing itu kadang menjadi masalah di dalam rumah. Dan banyak anjing yang juga berisik atau ribut dan dirty atau kotor dan jorok. Anjing-anjing ini bahkan bisa berbahaya untuk anak-anak kecil, katanya gitu kan? Yeah. Jadi dari sini kira-kira si penulis ini setuju nggak sama tulisan ini atau setuju atau tidak? Agree, setuju. Jawabannya not agree. Atau wait. Jawabannya tidak. Apakah penulis teks tersebut suka anjing? Jawabannya tidak. Mantap, karena semua sudah di buku. Alright, jadi kan si penulis nggak suka sama anjingnya ya, karena coba itu yang di garis bawahi ada problem, ada dangerous. Jadi we can say that the writer against. Jadi jawabannya against, right? And then yang kedua coba dibaca Mbak Bella yang paling bawah, an apartment. Okay. An apartment looks nice in sunset. The green leaves make it seem cooler in summer. The flowers give it a happy feeling. Okay, so the next one. Does the writer agree for this text? Ya. Writernya tuh di posisi for or against? For, right? Karena pertama kita lihat ada dibilangnya look nicer kan, and then dia juga bilang the flower give it a happy feeling. Jadi ya si writernya ini agree. Okay, so kita sudah tahu 2 contoh. Why don't we start to do exercise 1? Tapi jangan ada lihat kunci jawaban ya. Nggak boleh. Soalnya tadi saya nggak bisa-misain kunci jawabannya. Okay, let's see. Number 1, exercise 1, Mbak Diana Fitri, please. Many people. Yang apartemen. Yang mana Mbak? Yang apartemen apa? Yang many people. Kan. Halaman 4 yang 4.4. 4.4.
Yang exercise 1 itu enggak? Yes. Yang many people. Many people. Yes. Many people believe that meat is an important food to eat. It is not true. You do not need to eat meat at all. In fact, you may be healthier if you do not eat meat. Okay. Many people, you can listen to me karena kita juga belajar kan, jadi I will correct how you pronounce the word. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Alright. Many people believe that meat is an important food to eat. It is not true. You do not need to eat meat at all. In fact, you may be healthier if you do not eat meat. Nah, kalau ini jawabannya kira-kira setuju atau against? Setuju. Against. Setuju nggak sih writernya nih kita makan meat? Maybe no. Against. Mbak Diana tadi gimana? Against atau gimana nih, Mbak? Setuju. Who says setuju? Waduh. Setuju, Miss. Jaringan saya tiba-tiba ini. Masih kedengaran kok. Oke, mantap. Nah, di sini jawabannya sebenarnya adalah the writer. Jadi kalau di sini kali ini kita mau melihat si writernya ini menentang atau setuju dengan gagasan tersebut, oke? Nah, jadi ini adalah jawabannya setuju atau tidak? Tidak. Jawabannya adalah against. Why? Against? Yes. Yes, because there's di sana ada it is not true. You don't need to eat meat at all. Right. Kalau yang lainnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Karena banyak orang yang bilang important tapi penulisnya no. Banyak orang bilang important tapi penulisnya tidak kan ya? Tidak, iya. That's correct. That's why tadi kita bilang si penulis ini Not true. that's not true, right? Okay, the next